leadership. Nama gue Hans Andrian. Gue adalah professional development tutor di Bersinar Project dan saat ini gue adalah mahasiswa di University of South Carolina. Setelah kelas ini, harapannya kita bisa lebih mengenal harapannya kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri, lebih mengenal kayak leadership personality itu kira-kira apa sih. Lalu harapannya juga kita juga bakal mengerti kira-kira kayak basic of manajemennya gimana cara kita bisa manage organization yang kita pegang. Lalu yang ketiga itu harapannya adalah kita bisa ngerti responsibility-nya apa sih. Terus kayak kalau what does it mean to be a leader? Kayak apa sih kira-kira responsibility yang bakal didapat sebagai seorang leader itu. Lalu yang terakhir, intinya adalah be a leader ourselves. Itu yang paling penting. Kita harus berani nyoba untuk jadi the leader ourselves. Begitu, oke. Lanjut. Ini adalah profil gue bagi yang mungkin baru pertama kali gabung di kelas professional development. It's all the same. Basically, gue punya beberapa pengalaman organisasi dan bahkan juga saat ini berada di organisasi dan juga di kepemimpinan organisasi. Jadi ini adalah profil gue. Kita lanjut aja. Jadi untuk kelas professional development itu selalu ada optional Google Classroom. Jadi Google Classroom ini digunakan untuk memfacilitate pembelajaran. So harapannya setelah kelas pembelajaran tetap berlanjut sehingga ya apa yang sudah disampaikan di sini nggak berhenti di kelas ini doang, tapi kayak bisa dipraktikkan ke kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kalian mau gabung ke Google Classroom kita, di optional Google Classroom kita, ini adalah kodenya DPIQ33J, isinya adalah optional assignment buat membantu professional development kalian di topik yang berbeda setiap minggunya. Nah, untuk yang hari ini, development task-nya itu ada leadership self-reflection, jadi kalian merefleksikan kira-kira kayak leadership yang ada di dalam diri kalian itu kayak gimana sih? Lalu juga self-identification, kayak kalian itu tipenya yang bagaimana. Lalu kalau kalian mau, kalian bisa request feedback dari gue, dan I'll be very happy buat kayak kasih feedback ke kalian. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke materinya, yaitu leadership. Jadi leadership itu apa sih? Kepemimpinan. Kalau kita ngomongin kepemimpinan, itu kita ngomongin apa? Leadership itu kita ngomongin kemampuan kita buat ngedirect atau ngatur tim kita buat memenuhi suatu goal atau suatu tujuan. Nah, leadership itu juga adalah kemampuan kita buat orang-orang supaya bisa percaya sama kita. Orang-orang kayak bisa dipercaya, orang yang bisa diandalkan. Dan juga yang paling penting juga adalah orang yang bisa mengerti interest dari semua orang. Orang-orang kadang-kadang punya pendapat yang berbeda ya. Orang-orang punya kepentingan yang berbeda. Sebagai seorang leader, gimana caranya supaya kita itu bisa ngerti interestnya dari semua orang dan kemudian making the best decision of all the actors gitu loh. Lalu yang terakhir, the ability of being decisive. Ini penting juga. Jadi harus bisa memutuskan. Kadang-kadang yang gue lihat ada beberapa orang yang mimpin organisasi, terus karena kebanyakan orang yang ngomong, kemudian yang terjadi adalah dia nggak bisa mutusin. Nah, itu salah. Jadi, walaupun harus mendengarkan orang-orang lain, kalian juga harus bisa being decisive itself. Gitu ya. Lanjut. Apa sih artinya untuk jadi leader? Jadi leader itu, it's a pioneer. Jadi kalian tuh nge-start sesuatu, bukan ngikut-ngikut gitu. Jadi kalian tuh yang benar-benar melakukan inisiatif. Jadi kalau kalian yang sebagai siswa gitu atau mahasiswa, yang paling penting adalah ya kalian inisiatif dulu. Itu untuk melatih leadership adalah inisiatif. Inisiatif kepada setiap hal apapun gitu loh. Jadi bukan cuma mengikuti tren, tapi juga membuat suatu inisiatif. Lalu yang kedua adalah mengerti bahwa nasib orang-orang itu berada di decision kita, di keputusan kita. Jadi kita harus bertanggung jawab akan hal itu gitu. Lalu yang ketiga, what does it mean to be a leader adalah ya bertanggung jawab sama tim kita. Kita yang ngangkat tim kita. Kita yang nge-carry tim kita buat tujuan kita gitu loh. Lalu decisive, decision making skills, dan juga intinya adalah your team is in your hands. Tim kalian itu ya
tergantung dari kalian gimana keputusan kalian, kualitas kalian tuh kayak gimana. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sekarang kita ngomongin soal leadership styles. Leadership styles itu ada beberapa pertanyaan nih, kayak kalian tuh mau ngelitnya gimana sih? Terus kayak apa yang membuat kalian jadi motivasi kalian lah ibaratnya buat ngelit tim kalian. Lalu targetnya apa yang kira-kira mau di-achieve? Yang keempat adalah interaksi apa yang kira-kira bisa bikin tim kalian itu comfortable, tim kalian itu nyaman akan keputusan kalian, akan cara kerja kalian, gimana caranya supaya semuanya bisa nyaman. Yang kelima, gimana caranya kalian tuh mau gimana supaya tim kalian tuh nge-perceive kalian gitu loh. Jadi itu ya. Nah, jadi ada beberapa common types dari leadership style. Ini gue cite dari HubSpot Marketing. Jadi ada beberapa leadership style yang biasa, yang common, yang banyak sekali orang itu possess gitu. Ada democratic leadership, autocratic leadership, laissez-faire leadership, strategic leadership, transformational leadership, ada transactional leadership, ada coach style leadership, dan ada bureaucratic leadership. Nah, itu bedanya apa aja sih? Nah, nanti ini kita bakal bahas satu persatu. Kita dari democratic leadership dulu. Jadi, kalau kita ngomongin democratic leadership, itu kita basically leadernya itu make decision dari mendengar feedback orang lain. Jadi kayak tim membernya itu kayak punya hak untuk ngomong di depan bosnya atau kayak di depan orang yang lebih tinggi daripada mereka. Tapi ingat, democratic leadership itu tetap dia yang di keputusan akhir. Jadi kayak keputusan akhir itu tetap ada di leadernya, bukan di tim membernya, gitu loh. Jadi democratic leadership itu kayak basically ya seperti namanya demokratik. Dia demokratik, dia mendengarkan apa yang orang lain biasanya kayak maunya apa gitu. Nah, democratic leadership ini biasanya efektif di kondisi-kondisi normal, di kondisi-kondisi yang nggak memerlukan emergency. Tetapi di kondisi emergency atau crisis, tipe-tipe yang democratic leadership ini, di tipe-tipe yang mendengarkan orang lain, kadang itu justru bisa memperlambat proses dari leadership itu sendiri, proses dari pengambilan keputusan itu sendiri. Kenapa? Ya karena ada banyak suara yang pengen bicara, tapi kan nggak bisa semuanya dihadapin gitu loh. Jadi akhirnya kadang-kadang untuk crisis itu bisa a little bit slow. Lanjut. Autocratic leadership. Autocratic itu dictatorship. Jadi the leader make decisions by themselves. Leadernya basically membuat keputusan dari diri dia sendiri dan dia nggak mau mendengarkan feedback dari siapapun. Dan tim itu jadi leader center. Semuanya itu nggak ada suara. Jadi leader center. Semua apapun yang gue omongin itu yang terjadi. Nah, efektif gak sih biasanya? Biasanya rarely efektif. Kenapa enggak? Biasanya nggak gitu efektif. Karena kenyataannya ketika hanya satu kepala dan hanya satu mulut yang berbicara, biasanya yang terjadi adalah inovasinya yang stuck di situ-situ aja gitu dan nggak akan ada pengembangan. Tapi kelebihannya adalah autocratic leadership ini dia bisa membuat suatu keputusan yang cepat ketika dibutuhkan karena dia nggak mendengarkan siapapun, jadi dia bisa membuat sebuah keputusan yang sangat cepat gitu loh. Jadi itu penting. Itu adalah salah satu hal yang penting dari autocratic leadership. Walaupun jarang efektif, tapi ketika di saat yang krisis ini bisa jalan gitu. Lalu yang ketiga, laissez-faire leadership. Laissez-faire itu artinya let them do. Jadi biarkan aja mereka yang melakukan. Jadi ini tipe-tipe leadership yang full trust to the team. Semua timnya yang kerjain. Gue nggak usah ngapa-ngapain. Gue cuma perlu tim gue yang kerjain. Dan gue jadi nggak gitu punya authority. Kayak ya udah kalian aja yang mutusin itu. Gue nggak mau mutusin. Ini sometimes efektif di kayak kalau kalian mau ngebangun organisasi-organisasi baru, ketika semuanya itu mau contribute. Tapi ingat, semua orang punya voice-nya sendiri, semua orang punya kepalanya sendiri. Ketika dia pada akhirnya bisa dibilang, kalau misalnya dia semuanya punya suara yang berbeda-beda, bisa kacau juga. Jadi it's hard to organize. Gitu ya. Lanjut. Lalu strategic leadership. Ini tuh adalah basically semacam perpotongan
dari operation-nya dan kayak growth opportunities. Jadi apa yang terjadi sekarang sama apa yang terjadi nanti in the future itu ada perpotongannya, ada intersection-nya gitu loh. Dan strategic leadership ini adalah orang yang memikirkan itu, memikirkan masa kini, memikirkan apa yang bisa terjadi, apa yang bisa kita lakukan pada organisasi ini pada masa kini, tapi apa juga yang bisa dilakukan di masa mendatang gitu. Jadi it's very important ya. Jadi adanya perpotongan itu tuh yang menjadi ruang kerja dari strategic leadership. Nah, jadi strategic leadership ini dia bakal a leader of the best interest. Dia akan melakukan apapun yang menurut dia terbaik bagi perusahaan. Ketika dia merasa bahwa satu halnya adalah baik, dia nggak akan peduli dengan hati orang lain misalnya, atau misalnya team member dan lain sebagainya. Tapi gimana pun bakal tetap uh, a leader in the best interest gitu loh. Tetapi strategic leadership ini mungkin bisa berbahaya kalau misalnya nggak semua orang nge-support growth team-nya, karena mungkin ada beberapa orang yang bakal sakit hati misalnya, beberapa karena keputusan itu, atau misalnya karena ada yang akan tersingkirkan, karena kan strategik itu nggak selamanya menguntungkan pihak karyawan, bisa aja merugikan. Jadi basically strategic leadership adalah tipe leadership yang selalu memikirkan best interest, memikirkan apa yang terbaik bagi organisasinya, tanpa peduli faktor-faktor eksternal lainnya gitu ya. Lanjut, lalu ya selanjutnya itu ada transformational leadership. Jadi transformational leadership seperti namanya transformation. Transformation itu dia akan selalu melihat kira-kira apa sih yang bisa kita rubah. Gak akan pernah nyaman di status quo, gak akan pernah nyaman di apa yang sedang terjadi saat ini. Artinya apa? Dia bakal cuman peduli sama basic task dari organisasi ini, tapi bakal selalu mau keluar terus dari comfort zone, maunya berkembang terus. Nah, akhirnya apa? Sometimes efektif, dia bakal jadi sebuah perusahaan yang inovatif, yang akan expand kemana-mana. Bakal jadi organisasi yang selalu menemukan hal baru. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah tipe leadership kayak gini adalah tipe yang risky, tipe yang nggak bisa mencari stabilitas dari perusahaan itu. Akhirnya apa? Kadang berkembang terlalu besar itu juga tidak baik, tidak perhitungan, akhirnya justru akan mendatangkan petaka bagi organisasi tersebut juga gitu loh. Tapi either way, transformational leadership itu adalah tipe kepemimpinan yang growth minded, yang selalu berpacu kepada pertumbuhan. Kalau tadi strategik, kita ngomonginnya adalah intersection antara growth dan juga operations. Kalau misal transformational itu lebih ke growth. Dia bakal pusatin perhatian mereka di growth pada organisasi tersebut. Gitu ya. Jadi transformational leadership adalah orang yang selalu mau berubah. Transactional leadership. Ini adalah tipe-tipe pemimpin yang bakal ngasih reward ketika sesuatu berhasil terjadi. Misal, kalau misalnya ada target yang tercapai, dia kasih bonus, dia kasih traktiran misalnya. Jadinya apa? Sometimes efektif. Orang-orang bakal merasa incentivized, orang-orang bakal merasa, wah gila, gue bisa dapat bonus nih, gue harus kerja dengan keras. Tapi kelemahannya apa? They can have a wrong motivation. Motivasi mereka mungkin bukan untuk organisasi lagi, tapi lebih ke material ya gitu loh. Kenapa ini buruk? Karena ketika kayak kita cuma fokus di materialnya doang, yang terjadi adalah ya akhirnya semua orang tuh hanya bekerja in the bare minimum. Jadi kayak selama cukup ya udah gue gak mau kerja lagi gitu. Akhirnya biasanya kalau kayak gini perusahaannya bisa melambat gitu loh. Jadi ini bisa efektif, bisa enggak juga, tergantung dari bagaimana sistem perusahaan itu bekerja. Oke, lanjut. Lalu ada juga coach style leadership. Ini tipe-tipe di mana dia itu fokus ke kelebihan dan kelemahan dari timnya tersebut gitu loh. Jadi dia akan mengcapitalize strength dari timnya, tapi dia juga akan mencoba untuk memperbaiki apa sih kira-kira kurang dari organisasi ini. Biasanya efektif karena tim itu organisasi tersebut akan mempelajari hal-hal baru dan kemudian akan mendapatkan sesuatu dari kita, dari leadernya. Dan yang paling penting adalah kalau coach style leadership itu dia long term. Karena kalau short term nggak cukup dong. Kalau kalian mau ngajarin orang kan nggak mungkin short term. Nggak mungkin kayak waktu yang cepat langsung bisa. Biasanya kalau coach style itu lebih ke long term. Kayak gue pengen invest tenaga gue supaya lu bisa ini. Sehingga nanti di long term bakal jadi efektif.
It's something like that gitu loh, coach style leadership, and like it's commonly effective in a long run of the company gitu ya. Lalu selanjutnya ada bureaucratic leadership. Bureaucratic leadership ini adalah orang yang benar-benar strict banget sama buku, strict banget sama peraturan. Apapun pokoknya selalu dari buku, apapun selalu based on the rules gitu loh. Orang ini biasanya structured, orang ini biasanya in detail, tapi biasanya karena dia selalu terpaku sama buku dan peraturan dan juga SOP dan lain sebagainya, akhirnya orang-orang ini biasanya nggak pernah mikir untuk berkembang lebih jauh, nggak pernah mencoba untuk berinovasi, dan nggak pernah berusaha untuk mikir lagi kira-kira apa sih yang bisa membuat ini jadi lebih efektif. Akhirnya apa? Ya biasanya perusahaan itu bakal stuck di situ-situ aja, bakal jalan di tempat. Tetapi tipe leader yang kayak gini dia bisa inject stability, dia bisa memasukkan sebuah kadar stabilitas bahwa oh ya semuanya by the rules, jadinya semuanya akan merasa aman. Itu kelebihan dari tipe-tipe leadership kayak gini. Oke, lanjut. Nah, jadi itu tadi ya kita udah ngomongin soal beberapa tipe-tipe leadership tadi ini semua. Jadi sejauh ini ada pertanyaan nggak atau ada yang mau didiskusiin? Bisa langsung ngomong aja atau langsung di chat. Ada yang mau nanya? Halo Kak, aku boleh nanya? Boleh. Sorry kalau di aku berisik ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nama aku Fares dan aku mungkin mau nanya dari semua tipe-tipe leadership yang ada itu, kira-kira ada nggak cara kita bisa refleksi diri dan lihat misalnya tipe leadership apa yang kita miliki itu gitu Kak? Itu aja sih Kak. Oke, thank you. That's a very good question. Ada beberapa cara untuk self reflection sih, lebih ke arah self reflection itu kita mikir aja kayak selama ini misalnya kalau misalnya kita ngelit organization atau misalnya kita gak usah ngelit organisasi deh, misalnya kayak kita kerja kelompok, terus misalnya kita jadi ketua kelompoknya, misalnya kayak gitu ya. Itu kita tipe yang kayak gimana sih? Tipe yang nanya ke orang kita maunya gimana nih? Atau tipe yang udah gue kerjain aja semua? Atau tipe yang udah pokoknya semuanya bebas, ntar kita semuanya gabungin jadi satu? Nah, identifikasinya itu dari hal-hal kecil seperti itu. Apakah lu itu lebih cocok di orang yang kayak gue emang pengen kerjanya sendiri aja sih, males sebenarnya ikutin yang lain cuma lengkapin aja lah. Tapi ada juga tipe yang kayak yuk kita kerjain bareng-bareng. Jadi tipe leadership itu beda-beda, tapi itu tergantung dari setiap orang, karena setiap orang itu juga bisa punya leadership style yang beda-beda gitu loh. Jadi saran gue, if you want to identify kira-kira leadershipnya kayak gimana, lebih ke refleksi aja, kira-kira selama ini tuh kayak gimana sih apa yang sudah dilakukan selama menjadi ketua kelompok misalnya, atau jadi leader, atau mungkin kalau misalnya udah pernah ngelit di organisasi, ya udah berarti it's a good thing, berarti bisa dilihat kira-kira tipenya yang kayak gimana. Itu sih kira-kira. Menjawab gak kira-kira? Semoga menjawab ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, ada di... Oke, ya sama-sama. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak? Ini discussion session pertama. Nanti kita bakal ada discussion session lagi, tapi ini adalah discussion session yang pertama untuk ngomongin soal leadership style. Karena ini kan cukup banyak nih. Kira-kira gue pengen mastiin bahwa kalian tuh ngerti dan kalian tuh memahami kira-kira leadership style kalian tuh bisa kayak gimana. Gitu. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Oke, udah paham ya. Kalau gitu kita lanjut aja. Oke, sekarang kita ngomongin soal manajemen. Kita ngomongin soal kira-kira basics of management itu gimana sih? Nah, jadi sebenarnya manajemen atau kayak cara untuk kalian nge-manage suatu organisasi itu secara dasar ada 4 tipe. Ada plan,
organize, direct, dan control. Jadi kalian merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Kira-kira gimana sih detailnya? Kita bakal bahas di slide selanjutnya. Kita ngomongin plan dulu. Jadi ini ada sebuah quote, gue lupa sebenarnya dari mana. Kalau nggak salah, Panji Pragiwaksono pernah nge-quote ini. Jadi dia ngomong, CEO plans for the future, COO plans for the present. Seorang CEO itu akan merencanakan tentang masa depan perusahaannya kira-kira bakal kayak gimana sih? Seorang CEO itu bakal merencanakan kayak pengembangannya kita bisa lakuin tuh kayak gimana. COO on the other hand, Chief Operating Officer, dia bakal mikirin operation-nya, dia bakal mikirin present-nya yang kayak gimana. Gitu loh. Jadi itu bedanya. Dan untuk menjadi seorang leader, itu harus mikirin ke depan dan juga mikirin ya saat ini juga. Jadi kita plan in the future tanpa melupakan apa yang sedang terjadi saat ini, sehingga kita jadi penuh perhitungan. Gitu loh. And I think it is one of the most important skills sih untuk kayak punya kemampuan untuk menyeimbangkan keduanya sambil untuk terus berinovasi gitu. Nah, lalu plan ini juga harus in detail. Kita harus tahu kemana sih kira-kira organisasi kita itu mau pergi, mau diarahkan. Karena tanpa adanya plan yang detail, biasanya orang bakal tersesat di tengah jalan. Di tengah jalan tiba-tiba ketemu masalah, langsung nggak tahu mau ngapain, akhirnya stop di situ. Padahal untuk melakukan sebuah plan, itu harus in detail, harus tahu kira-kira organisasi kita tuh harus kemana. Supaya ketika menemukan suatu masalah, itu tidak langsung tersesat. Pasti kayak kita punya plan yang bisa kita cari. Gitu loh. Lalu, masalah lainnya dari organisasi adalah banyak organisasi yang ada sekedar ada. Tapi nggak jelas itu buat apa, nggak jelas mereka itu mau ngapain, nggak jelas targetnya apa. Jadi, paling penting untuk organisasi itu untuk tahu kira-kira target kita itu apa. Apa sih yang kira-kira kita pengen lakuin? Gitu loh. And I think it's very important buat tahu ini supaya setiap kali kita kerja, setiap kali kita punya masalah, kita tahu ini tuh buat target kita yang ini. Dan kita nggak kerja untuk hal yang sia-sia, bukan untuk kerja dengan hal yang kayak menurut kita, ya kita nggak tahu juga sebenarnya apa yang akan terjadi gitu loh. Jadi itu penting ya, target itu penting. Lalu types of planning, gue nggak bakal bahas secara detail di sini, tapi basically types of planning itu ada strategic planning, operational planning, disaster planning, dan lain sebagainya. Jadi tipe-tipe planningnya ada banyak. Kalau misalnya kalau misalnya ada di bencana, gimana sih organisasinya bisa tetap jalan? Gimana caranya supaya kita bisa berkembang? Cara operasionalnya efektif itu kayak gimana sih? It's all plans. Semua berawal dari rencana. Rencana itu kayak fondasi dari sebuah organisasi itu. Kalau kita bikin rumah, kita harus bangun fondasinya dulu kan. Dan plan ini adalah fondasinya. Semakin kuat plan kita, maka kemungkinan berhasilnya akan semakin besar gitu loh. So it is a very important thing untuk actually be considered. Ketika kita mau nge-lead sebuah organisasi, berarti kita harus ngerti kira-kira plan-nya itu harus kayak gimana. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu organize. Organize adalah, jadi basically apa yang kita lakuin adalah, kan kita udah ada plan nih, kita udah punya suatu framework yang kita bisa jalanin bareng-bareng. Selanjutnya apa? Kita organize, kita mulai bagi tugas, bagi workloads, lu kerja apa, ini kerja apa, terus kewenangannya apa. Kita basically nge-organize semuanya supaya ketika jalan, sistemnya lebih rapi. Sistemnya nggak tabrakan, interest mereka nggak tabrakan. Gitu loh. Sehingga penting sekali buat kita untuk nge-organize apa organisasi kita yang ingin kita lakukan supaya semua orang punya job desk yang jelas, gak ada satupun orang yang nganggur atau satu orang yang kerjanya kebanyakan gitu loh. Jadi semuanya ada porsinya masing-masing. Di organize ini juga kita assign roles, kita pokoknya lu ngerjain hal ini dan harus ada target yang di-achieve. Itu organize. Lalu juga harus mikir gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan sumber daya yang cukup, yang terbaik untuk role itu. Gitu loh, bisa dalam bentuk sumber daya manusia atau bisa dalam bentuk
bahan mentah dan lain sebagainya, tergantung dari organisasi yang kalian ingin jalankan gitu loh. Lalu yang terakhir, yang seringkali kita lupa juga, bahwa kadang-kadang organization atau organizing itu bukan cuma sekedar organizing others, tapi juga organizing ourselves. Organizing diri kita, disiplin ke diri kita sendiri. Ketika ada jam kerja, ya udah, berarti kita turutin jam kerja tersebut. Organizing yourself is very important. Dan kayak menurut gue ini nggak kalah pentingnya, karena ketika kita belum bisa organize diri kita sendiri, ya kita nggak bisa organize orang lain gitu. Jadi menurut gue ini salah satu penting, poin penting yang mungkin harus diconsider juga gitu loh, untuk build an organization. Lanjut, direct. Direct itu basically mengarahkan. Karena kalian leadernya, kalian yang paling tahu objektifnya kan. Kalian yang nge-plan, kalian yang organize. Kalian yang paling tahu semua plan dan juga organization yang sudah kalian buat. Jadi kan ya mungkin tim yang di bawah kalian nggak tahu sebanyak kalian. Jadi tugas kalian apa? Kalian harus nge-organize, kalian harus nih maksud gua tuh gini 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 gini. Kalau lu kerjain gini ini supaya apa? Jadi kalian tuh mengarahkan tim kalian, memajukan tim kalian, kayak yuk lu kerja ini buat apa, gitu loh. Makanya direct ini biasanya follow up, terus kayak yuk kita tuh punya goal loh, kita harus bisa nyampe sini. Caranya gimana, ini dan ini. Ada mekanismenya gini dan gini. Jadi kita nge-direct everything gitu. And I think it's very important juga karena kadang-kadang orang punya plan, orang punya organize-nya udah oke, tapi ketika di direct ya gak ada pengarahan, akhirnya ya semua orang punya persepsi berbeda-beda, akhirnya ya hancur, nggak jadi gitu loh. Jadi as a leader you have to direct it closely. Kayak kira-kira gimana sih, arahin aja. Ini gue tuh maksudnya gini. My hope adalah gini. Arahin aja gitu loh. What you want. Lanjut, control. Nah, control ini basically untuk overall operation ya. Jadi kan tim kalian udah banyak, udah diorganize, job juga udah di-assign, tapi kan pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya supaya mereka itu bisa bersatu padu, mereka itu bisa kerja bareng-bareng. Ya kan, itu kan masalahnya. Jadi kontrol, itu kita ngomongin soal nge-coordinate aktivitas dari tim kita, atau job completion-nya gimana. Oke? Ketika kita berhasil untuk nge-coordinate itu, maka jalannya itu bakal lebih enak, jalan dari organisasi itu bakal lebih harmonis gitu loh. Lalu yang kedua, kita supervise teams performance kita, quality control. Kadang-kadang kan ada orang yang cuma sekedar yang penting jadi, tapi padahal enggak, apa ya, bisa dibilang kualitasnya tuh enggak seperti yang kita inginkan. Jadi sebagai seorang leader, kita juga harus quality control. Kalau kita enggak sesuai dengan standar kita, ya harus ada sesuatu yang dilakukan gitu loh. Nah, controlling tools itu bisa dalam bentuk apa sih? Kontrolnya bisa bentuk budget. Kalau misalnya ada orang yang overspending, apa yang harus kita lakukan? Gitu loh. Soal resource. Kalau misalnya ada orang yang kayak resource-nya nggak dapat, kekurangan resource, di apa yang harus kita lakukan? Kontrol. Atau orang yang boros banget nih resource-nya, itu kayak gimana? Lalu teknologi, kayak kita kontrol teknologi dari organisasi kita itu gimana, apa yang bisa kita manfaatkan dari teknologi untuk kebutuhan organisasi kita. Dan lain sebagainya, ada banyak. Intinya adalah kontrol itu basically adalah memastikan bahwa organisasi kita itu berada pada level performance yang kita inginkan. Dan menurut gue itu penting banget, karena kemudian ketika kita bisa kontrol, ketika kita bisa memastikan bahwa itu ada di level yang kita inginkan, disitulah baru kita bisa lebih dekat ke goal kita. Karena ketika kita tidak ada kontrolnya, ketika kita lepasin aja, biasanya terjadi adalah chaos. Semuanya pengen menang sendiri. Gak ada kontrolnya, semua orang akhirnya underperformance. Gitu. Itu adalah beberapa basic dari manajemen. Sekarang kita balik ke pertanyaan klise lagi ya. Pertanyaan agak klise, tapi mungkin banyak orang yang juga mempertanyakan ini. Kenapa sih kira-kira kita harus jadi leader? Kenapa sih emang pentingnya apa? Emang kenapa kita harus jadi yang terdepan gitu loh? Jadi leader itu controlling your own destiny and controlling your goals destiny. Dan takdir kalian itu ya ada di keputusan kalian. Dan kayak kesalahan kalian, kebenaran kalian itu ada di diri kita sendiri. And the sky is the limit. Kita bisa ngelakuin apapun yang kita inginkan dalam organisasi kita untuk memastikan goal kita tercapai.
gitu loh. Lalu yang kedua, being a leader, even in the smallest scale, benefits your productivity. Jadi seorang pemimpin, bahkan di skop yang kecil banget, kayak tadi kerja kelompok misalnya. Atau nggak usah kerja kelompok, misalnya cuma berdua, terus kayak kita yang coba mengawasi atau ngedirect. Itu juga adalah tipe dari leadership. Dan ketika lu mengemban leadership role, what will happen usually adalah lu bakal jadi lebih produktif. Kenapa lebih produktif? Karena lu jadi punya goals, set of goals yang lu set sendiri, bukan di set orang lain. Lu bekerja dalam mimpi lu, bukan bekerja dalam mimpi orang lain. If that makes sense. Gitu loh. Jadi, being a leader itu selalu ngomongin soal mimpi kita sendiri, mewujudkan mimpi kita sendiri, bukan mewujudkan mimpi orang lain. Gitu loh. Yang ketiga, jadi leader, kita juga belajar untuk lebih organized. Belajar tentang lebih rapi lagi dalam membuat suatu pekerjaan, lebih lebih apa ya ibaratnya, lebih dewasa lagi dalam melaksanakan tugas dan lain sebagainya. Kita belajar untuk jadi contoh, jadi orang yang bisa dipercaya, dependable, trustable. Menurut gue itu penting banget dari leader, dan kayak ketika kalian mencoba untuk menjadi seorang leader, itu adalah hal yang penting banget gitu loh buat kalian. Lanjut, jadi leader, kalian juga bisa untuk punya essential skills. Skill-skill yang penting banget loh. Skill-skill yang mungkin kalau kalian cuma kerja doang, atau mungkin kayak cuma di bawah orang lain, ya kalian nggak akan dapetin itu. Cuman ketika kalian jadi leader, kalian bisa dapetin itu. A lot of things. Gitu loh. Dan yang kelima, be the best version of yourself. You can be everything that you want. You can be everything yang lu punya talent, yang lu punya bakat. Just make sure that you can capitalize it as a leader gitu loh. Karena ketika lu jadi follower doang, ya lu nggak akan bisa bebas berekspresi, karena itu ditentukan oleh leader lu. Tapi ketika lu jadi leader, ya lu bisa bebas berekspresi sesuai dengan apa yang kira-kira lu mau. Gitu ya. Lanjut. Terus leadership qualities itu ada apa aja sih? Ada beberapa leadership qualities yang menurut gue agak lumayan penting ya. Yang pertama, sincere enthusiasm. Kayak kalian tuh antusias. Kayak sebagai leader, kalau leadernya aja malas-malesan, orang-orang yang di bawahnya juga makin malas-malesan. Tapi ketika saat orang leadernya itu antusias, dia emang benar-benar pengen goal-nya tercapai, maka timnya ini juga akan terpacu kayak, oh ya kita harus bisa untuk ngelakuin ini. Kita harus bisa untuk mencapai target kita. That's sincere enthusiasm. Gitu loh. Ketika leadernya pengen sesuatu dan memang berapi-api untuk melakukan itu, maka orang-orang di bawahnya juga akan terpompa. Yang kedua, integritas. Jelas, integritas. Kita harus transparan sama orang di bawah kita. Ketika yang terjadi A, ya bilang A. Gitu. Basically, jujur-jujuran aja gitu loh sama tim kita. Karena organisasi kita punya plan, kita punya visi yang sama, semua orang harus tahu kira-kira gimana sih untuk mencapai hal itu, dan bagaimana kita bisa being in a good integrity standing in front of them gitu. Yang ketiga, great communication skills. Kita tuh kita gini, orang banyak bilang kayak pintar ngomong itu nggak penting. Padahal menurut gua, pintar ngomong, skill komunikasi adalah satu hal yang paling penting di dalam organisasi. Kenapa? Karena apapun yang lu omongin, itu akan mempengaruhi moral dari tim lu. Apapun yang lu katakan, itu akan berdampak pada kemampuan tim lu selanjutnya. Misal, kalau misalnya lu ngomonginnya salah, lu salah ngomong, lu menyinggung dari tim lu juga jadi malas-malasan, udah ngapain, lama-lama bakal keluar. Tapi ketika kalian misalnya ingin mengkritik mereka, tapi dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih bisa bisa diterima, orang-orang justru akan makin berkembang gitu loh. So I think great communication skills juga adalah hal yang penting banget buat kita bisa kuasain gitu. Yang keempat, loyalty. Loyalty ini penting juga in a way, kita akan melakukan apapun untuk perusahaan kita. Kita loyal kepada organization kita. And I think it's very important, karena kadang-kadang ketika loyalty ini nggak ada, ya kita kalau udah nyerah, kalau misalnya terjadi hal yang misalnya menghambat, udahlah nyerah terus ditinggalin. But then, kalau ketika kita punya loyalty, nggak bisa. Kita harus berjuang, kita harus bisa menghadapi ini. That's loyalty.
Dan menurut gue itu penting banget supaya kita bisa menghadapi yang mungkin bagi orang banyak itu hal yang berat, tapi kalau kita loyal, ya kita bisa untuk ngelakuin itu. Yang kelima, itu decisiveness, keputusan. Seperti yang tadi gue bilang, leader itu bakal mendengar suara dari banyak orang. Tapi gimana caranya supaya suara-suara tersebut tuh nggak bikin lo pusing, tapi instead itu bikin lo bisa langsung kasih keputusan yang cepat, bisa langsung kasih keputusan yang tepat, sehingga pada akhirnya organisasi itu bisa langsung jalan dengan cepat. Decisive, bukan orang yang dengar banyak orang malah makin pusing. Itu nggak decisive, itu nggak baik. Gitu ya. Lalu yang keenam, managerial competence. Kita harus sadari bahwa ketika kita ingin memulai suatu organisasi, penting bagi kita untuk at least kompeten lah, at least bisa untuk ngatur organisasi kita. Karena ketika kita nggak kompeten, ya balik lagi, semua orang interestnya bakal kuat-kuatan, bahkan kayak tabrak-tabrakan gitu loh, in a way. Jadi penting banget untuk managerial competence ya. Yang ketujuh, kita ngomongin soal empowerment. Kita ngomongin soal, hey, kita bisa, kita pasti bisa, kita kasih motivasi ke tim kita kasih bisa dibilang semacam empowerment lah, semacam semangat untuk tim kita untuk mengejar goals kita. And I think it is very important juga karena yaitu untuk mempengaruhi motivasi dari organisasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah karisma. Karisma ini kadang dilupakan, tapi karisma itu menentukan apakah omongan lu bakal didengar apa kagak. Karisma itu penting. Dan karisma itu banyak orang yang bilang, karisma itu kan dibangun dari lahir. Enggak juga, belum tentu. Karisma itu bisa dilatih. Ada banyak sekali sources yang bisa melatih karisma. Karena karisma itu berasal dari bagaimana caranya kita bersikap, bagaimana caranya kita bisa basically bertindak di depan orang lain. Sehingga karisma itu penting banget, dan menurut gue karisma itu bisa dilatih. Dan ini adalah hal yang penting untuk ngomong ke tim lu bahwa kayak, hey, ini gue leader lu, dan gue bisa ngarahin lu ke goal yang kita mau. That's basically that, karisma. Itu adalah hal yang juga penting banget. Oke, kita untuk materi kedua tentang managerial session itu that's it. Ada yang mau nanya atau mau diskusi? Boleh? Bisa langsung mic-nya dibuka aja atau di chat juga boleh, nggak masalah. Ada yang mau nanya? Oke, kalau aman, berarti session kita segitu dulu. It's quite a short session actually, tapi session kita segitu dulu. Ini bisa dibilang feedback dari Bersinar. Jadi kalau kalian mau kasih feedback ke kelas ini, kalian bisa kasih feedback langsung melalui QR code yang ada di slide ini. Nanti slide ini juga bakal ada di akademisnya Bersinar, di link akademiknya Bersinar. Jadi nanti stay tune aja. Oke, thank you semua yang udah datang. Kalau misalnya masih ada yang bertanyain, silakan ditanyakan. Kalau misalnya nggak ada, thank you yang udah datang. Semoga apa yang dipresentasikan hari ini bisa berguna buat kita semua. Thank you semua. Yap, survei-surveinya silakan diisi ya untuk teman-teman. Oke, ada pertanyaan yang bagus banget nih. Tadi kan ada poin-poin yang nyebutin bahwa kalau leadernya udah antusias, kemungkinan anggota yang lainnya juga ikutan. Tapi mostly malah mereka lepas tanggung jawab karena udah dipercaya banget sama si leader. Dan apa yang harus dilakuin? Oke, ini penting banget. Inilah pentingnya organize tadi. Pentingnya job desk role. Antusiasme itu bukan berarti ngerjain semua hal ya. Antusiasme itu kayak, hey, kita bisa untuk ngerjain goals yang ini. Gitu loh. Sehingga ketika misalnya ada orang yang lepas tanggung jawab, ya kalau misalnya kalau ada orang yang lepas tanggung jawab, yang what will happen, kita sebagai leader harus berani bertindak. Kita harus bisa
ini orang mau diapain nih gitu loh. Bisa ditegur atau misalnya ngomong baik-baik atau bahkan misalnya dikeluarin dari organisasi tersebut. Karena ya lepas tanggung jawab tadi. Jadi sebagai organisasi juga harus berani bertindak, organize gitu loh. Jadi antusiasme itu bukan berarti ngerjain semua tugas. Justru sebaliknya, antusiasme itu adalah memastikan bahwa semua orang mengerjakan porsinya masing-masing dengan antusiasme yang tinggi juga, karena goal yang ingin dicapai itu juga tinggi gitu loh, if that makes sense. Jadi itu ya, semoga menjawab. Jadi basically yang perlu kita lakuin adalah ya kita harus berani bertindak dari segi organize-nya, atau mungkin kita ngomongin baik-baik, atau bahkan dikeluarin organisasi itu sebagai bagian dari langkah strategik dari organisasi kita. Jadi semoga menjawab ya, basically. Kalau misalnya mau nanya, boleh nanya lagi aja, follow up. Thank you sebelumnya. Oke, ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, bagaimana cara mempunyai karisma yang baik? Oke, that's kind of hard. Untuk punya karisma yang baik itu, oke gini, basically karisma yang baik itu kalian tuh harus tahu cara bersikap di depan publik itu gimana. Kayak gesture, karena gesture itu mempengaruhi karisma banget. Misalnya, kalau kalian ngomong kayak gini, sama kalian ngomong kayak gini, itu kan karismanya udah beda. Beda banget. Jadi kalian harus bisa untuk kayak gimana sih cara behave in the public in a good way, in an open way. Di internet tuh banyak banget kayak teknik-teknik psikologi yang banyak orang mungkin kayak hal-hal kecil, tapi itu bisa kayak itu bisa dibilang jadi kunci untuk karisma. Gue bakal kasih contoh. Hand gesture yang kayak gue lakuin kayak gini, hand gesture itu adalah bentuk dari suatu hal yang penting banget di dalam public speaking. Karena hand gesture ini mengatakan bahwa gue tuh open. Kalau gue ngomong kayak gini, gue tuh open terhadap kayak ngomong sama kalian. Tapi kalau ketika kayak ngomong kayak gini, sometimes it means itu kayak nunjuk-nunjuk, dan itu bisa ngurangin karisma. Itu salah satu contoh ya, itu contoh minor. Tapi karisma itu basically bisa dibuild dari apa yang kita lakukan di depan orang lain. Gitu loh. So, yeah, just make sure that you are well aware sama apa sih yang lo lakuin, dan just make sure gesture kalian itu ya emang bener, yang emang gesture yang emang sesuai dengan ekspektasi dan sesuai dengan profesionalisme gitu loh. Itu sih, semoga menjawab ya. Kak, mau nanya, how can be, gimana caranya supaya kita bisa nice dan decisive? Oke, this is an interesting question. Biasanya kan orang kalau nice itu jadi kayak pengen dengerin semua, tapi kayak lupa bahwa posisi mereka adalah leader, dan akhirnya stuck di mana-mana karena nggak bisa mutusin. Ketahui, kalau kalian organisasi, ketahui bahwa goal kalian adalah goal organisasi kalian. Kalau gue sama temen gue, kalau kita lagi ngurusin organisasi, kita dari awal udah janjian, kita udah ngomongin, bro, gue temen lo, kita udah kenal lama. But then again, professional world is a different world. Kalau lu salah, gue bakal ngomong. Kalau lu salah, gue bakal ngomong. Jadi something like that. Jadi decisive, maksudnya apa? Hubungannya apa sama pertanyaan ini? Decisiveness itu berawal dari pengetahuan bahwa dunia profesional dan dunia pribadi itu adalah hal yang berbeda. Mungkin kadang kita nggak enakan, mungkin kita kayak, oh ya dia kan temen gue. Tapi di dunia profesional, sometimes it's all business, it's all professional. So that what can you do adalah secara objektif aja, tegur aja kalau misalnya ada sesuatu yang menurut lo gak bagus, ya tegur aja, decisive. Kalau misalnya menurut lo ada yang gak benar, ya tegur aja gitu loh. Because at the end of the day, being a professional is different from being a friend. Itu beda banget. Jadi sometimes sebagai leader, ya we have to be nice to people, but like sometimes we don't want to be too nice, karena ketika kita terlalu baik, what will happen adalah ya kita nggak bisa ngedistinguish personal life sama professional life, in which dua itu harusnya sangat berbeda gitu loh. Itu sih kira-kira jawaban dari pertanyaan ini, semoga menjawab ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak? Oke, sama-sama.
Oke, kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, thank you very much for your attendance today. I appreciate it. Ya, intinya semoga apa yang gue sampaikan hari ini bisa berguna buat kita semua. Dan kalau misalnya ada pertanyaan apa-apa, silakan kontak gue aja melalui Google Classroom atau bisa melalui email atau dari kakak bersinar juga bisa. Jadi, thank you semua yang udah datang. See you next time.